Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibunda Dr. Hani Ristiana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Deployed Atmosphere. Perkenalkan, saya Khairi Nida. Pada kesempatan ini, saya akan mengabarkan materi tentang proposal skripsi yang berjudul Implementasi Metode Bermain Peran untuk meningkatkan keaktifan anak usia dini di area Kumayan, Nagan Demak. Pendahuluan, latar belakang masalah, pendidikan anak usia dini idealnya dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang aktif, menyenangkan, konseptual, dan berpusat pada anak. Pembelajaran seharusnya memberi ruang bagi keterlibatan fisik, mental, verbal, sosial, serta emosional sehingga anak mampu bergerak, bertanya, menjawab, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Namun, kondisi awal di area Punai Matin Demak menunjukkan bahwa sebagian anak masih pasif, sering melamun, kurang memperhatikan instruksi, lambat merespon pertanyaan, dan cenderung menunggu arahan guru. Keadaan ini diduga berkaitan dengan pembelajaran yang masih monoton, konvensional, dan berpusat pada guru. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tuntutan pembelajaran yang aktif dengan kenyataan rendahnya keaktifan anak di kelas. Metode bermain peran dipandang relevan karena menggabungkan gerak bahasa, imajinasi, interaksi sosial, dan pengalaman langsung. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami penerapannya, menemukan faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan alternatif strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan, keberanian, komunikasi, kerjasama, perhatian, dan rasa percaya diri anak secara optimal dan berkelanjutan di kelas. Identifikasi masalah. Masalah penelitian berangkat dari pembelajaran tahap yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip belajar melalui bermain dan berpusat pada anak. Strategi guru masih cenderung konvensional, monoton, dan satu arah, sehingga ruang anak untuk bergerak, berbicara, bertanya, serta berinteraksi terbatas. Di area penayangatan Demak, sebagian anak berlaku pasif, sering melamun, kurang memperhatikan, dan lambat merespon guru. Keaktifan motorik, keberanian verbal, perhatian, kerjasama, serta interaksi sosial anak juga belum berkembang optimal. Sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi metode bermain peran dalam meningkatkan keaktifan anak usia dini di area pengamatan Demak? Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi metode bermain peran dalam upaya meningkatkan keaktifan anak usia dini di area pengamatan Demak? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi metode bermain peran dalam meningkatkan keaktifan anak usia dini di area penayangatan Demak. Nomor 2, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi metode bermain peran dalam upaya meningkatkan keaktifan anak usia dini di area penayangatan Demak. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis. Penelitian ini memperkaya kajian pendidikan anak usia dini mengenai penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan keaktifan fisik, verbal, sosial, dan emosional anak. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pembelajaran aktif berbasis bermain. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini membantu anak menjadi aktif, percaya diri, komunikatif, dan kooperatif. Bagi guru dan lembaga, hasil penelitian menyediakan alternatif strategi kreatif serta panduan pembelajaran berpusat pada anak untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
Definisi operasional. Satu, metode bermain peran adalah strategi pembelajaran berbasis imajinasi yang mengajak anak memainkan tokoh, profesi, atau situasi tertentu melalui tema, skenario sederhana, media, pembagian peran, dialog, pendampingan guru, dan refleksi. Pelaksanaannya diamati dari kemampuan guru menentukan tema, menyiapkan alat peraga, memberi arahan, membagi peran, memfasilitasi interaksi, dan mengevaluasi kegiatan. Nomor dua, keaktifan anak usia dini adalah keterlibatan fisik, mental, verbal, sosial, dan emosional selama pembelajaran. Indikatornya meliputi antusiasme, perhatian, respon terhadap instruksi, keberanian bertanya atau menjawab, keterlibatan memainkan peran, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, serta fokus selama kegiatan. Yang ketiga, RI Bunaya Mata Demak merupakan lembaga paut Islam yang menjadi lokasi penelitian. Dengan demikian, implementasi metode bermain peran dimaknai sebagai penerapan pembelajaran berencana dan menyenangkan untuk mendorong partisipasi nyata anak dalam proses belajar secara aktif. Kajian cara tinjauan teori. Satu, metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pelaku melalui kegiatan yang menurut, memerankan, dan mendramatisasikan tokoh, profesi, atau situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya meliputi persiapan tema dan media, pembagian peran, aksi bermain, serta refleksi. Metode ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini karena menggabungkan imajinasi, gerak, bahasa, interaksi sosial, emosi, dan pengalaman dalam upaya menyenangkan serta memandu perkembangan bahasa, sosial, emosional, kepercayaan diri, kreativitas, dan karakter anak. Nomor dua, keaktifan anak usia dini. Keaktifan anak usia dini adalah keterlibatan anak secara fisik, mental, emosional, verbal, dan sosial selama pembelajaran. Anak aktif menunjukkan perhatian, antusiasme, keberanian berbicara, kesediaan bertanya atau menjawab, kemampuan bekerja sama, serta keterlibatan dalam kegiatan. Keaktifan tidak hanya ditandai banyak bergerak, tetapi juga respon sesuai, fokus, rasa ingin tahu, dan inisiatif. Dalam penelitian ini, indikator utamanya mencakup antusiasme mengikuti arahan, keberanian merespon dialog, interaksi dengan teman, dan ketahanan perhatian selama bermain. Penelitian terdahulu, ada 8 penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode bermain peran berpengaruh positif terhadap perkembangan anak usia dini. Moraisa menekankan perkembangan persepsi, perhatian, memori pikiran, dan bahasa. Inizar menunjukkan peningkatan keterampilan sosial melalui permainan peran bergilir. Sulistiani menemukan peningkatan interaksi sosial. Sedangkan Haryanja melaporkan perkembangan sosial emosional dari prasiklus hingga siklus kedua. Arani, Watia, Novianti, dan Syafandi membuktikan peningkatan bahasa dan komunikasi verbal melalui dialog, tanya jawab, dan pemilihan peran. Syarifuddin menunjukkan bahwa bermain peran efektif untuk menanamkan karakter Islam melalui pembiasaan, keteladanan, fasilitas bercerita, dan nasihat. Secara umum, bermain peran mendukung keberanian, kerjasama, komunikasi, ekspresi, partisipasi, dan kepercayaan diri anak aktif. Persamaan dengan penggunaan dollar terletak pada penggunaan bermain peran dalam pembelajaran anak usia dini. Perbedaannya terdapat pada fokus variabel dan lokasi penelitian. Kebaruan penelitian ini ialah mengkaji keaktifan anak secara terpadu dalam konteks lokal khusus area Bunaya Mata Demak. Kerangka berpikir, kondisi awal keaktifan anak rendah, pembagian penonton dan berpusat guru. Anak belajar aktif melalui bermain, kemudian bermain peran mendorong keterlibatan aktif, keaktifan anak meningkat dalam pembelajaran.
Ketiga, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Satu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi metode bermain peran dalam konteks alamiah. Peneliti menjadi instrumen utama yang mengumpulkan, menafsirkan, dan menyimpulkan data mengenai perilaku, pengalaman, interaksi, serta respon anak selama proses pembelajaran berlangsung alami. Yang kedua, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam pelaksanaan bermain peran, respon anak, serta bentuk keaktifan yang muncul. Penelitian tidak menguji hipotesis statistik, tetapi mendeskripsikan proses, makna, perilaku, dan dinamika pembelajaran di kelas secara utuh. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, penelitian dilaksanakan di KPI Bunaya Melatan, Demak. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta berbasis Islam di Melaten, RT 6 RW 1, Kecamatan Mejen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Abari dengan akreditasi resmi. Yang kedua, penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020. Kegiatan mencakup persiapan instrumen, koordinasi, observasi awal, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data, pemeriksaan keabsahan, serta penyusunan laporan penelitian secara bertahap sesuai jadwal yang direncanakan. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa RA Yapunaya Melaten Demak, sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 11. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling karena kelas tersebut relevan dengan fokus penelitian, menunjukkan kebutuhan peningkatan keaktifan sesuai dengan penggunaan metode bermain peran, dan memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran serta perilaku anak mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan pembelajaran bermain peran. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara dilakukan kepada guru kelas dan pihak terkait untuk menggali kondisi awal, proses penerapan bermain peran, kendala pelaksanaan, serta perubahan keaktifan anak setelah kegiatan berlangsung. Kedua, dengan dokumentasi. Digunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara melalui profil lembaga, data kelas, jadwal, perangkat pembelajaran, foto kegiatan, catatan guru, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Yang ketiga, teknik observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati implementasi bermain peran, antusiasme anak, keberanian berbicara, interaksi teman sebaya, respon terhadap guru, serta fokus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Instrumen penelitian, instrumen utama yaitu peneliti sendiri yang merencanakan, mengumpulkan, menafsirkan, dan menyimpulkan data. Instrumen pendukung meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang disusun berdasarkan fokus penelitian serta digunakan secara fleksibel untuk mencatat keaktifan anak dan pelaksanaan metode bermain peran di lapangan secara sistematis, secara sistematis, terarah, mendalam, kontekstual, dan langsung. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan model analisis Huberman dan Saldana melalui 3 tahap, yaitu reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, dikelompokkan, disajikan secara naratif, lalu ditafsirkan sesuai fokus penelitian. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
dengan membandingkan hasil observasi wawancara guru serta dokumentasi kegiatan agar temuan valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperkuat keterpercayaan hasil penelitian dalam konteks pengajaran yang telah tersebut. Demikianlah pemaparan proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.